Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminansia dalam mata kuliah fisiologi hewan. Selamat menyaksikan, jangan lupa dicatat ya. Oke, sebelum mulai ke materinya, kita perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Anissa Tayari Zahra, Ahmad Kurniawan, Intan Permatasari, Amelia Rizkia Al-Khairina, dan Endah Sri Mulyati. Kami dari mahasiswa pendidikan biologi semester 4 kelas A. Oke, sesuai dengan materinya, kali ini kita akan membahas tentang apa itu hewan ruminansia, pengertiannya, klasifikasinya, dan contoh hewan ruminansia. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia dan mekanisme pencernaan hewan ruminansia. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Selamat belajar! Apa sih hewan ruminansia itu? Ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan rumput atau herbivora. Kenapa dikatakan pemamah biak? Karena hewan ruminansia memiliki proses pencernaan makanan yang berlangsung dalam 2 langkah. Langkah pertama yaitu menelan bahan mentah, dan langkah yang kedua yaitu mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Salah satu contoh hewan ruminansia yang paling mudah dan paling banyak dikenali adalah sapi. Adapun klasifikasinya, sapi termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, subordo Ruminansia, famili Bovidae, genus Bos, dan spesies Bos taurus. Bos taurus ini merupakan jenis sapi domestik yang dijadikan sebagai hewan ternak dan sering dimanfaatkan susu serta dagingnya untuk dikonsumsi. Keunikan dari hewan ruminansia ini yaitu lambungnya tidak hanya memiliki satu ruang atau monogastrik, tetapi lambung hewan ini terdapat lebih dari satu ruang atau poligastrik, atau berperut banyak. Sekarang kita cari tahu apa saja organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Secara singkat, organ pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut, prima oris, kerongkongan esofagus, lambung ventriculus yang terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Lalu ada usus, intestinum yang terdiri dari intestinum temu dan intestinum crisum. Dan yang terakhir anus. Oke, kita bahas satu persatu ya. Organ pencernaan hewan ruminansia yang pertama adalah mulut atau prima oris. Bisa dilihat pada gambar. Mulut hewan ruminansia dibentuk oleh 3 atap yang terdiri dari langit-langit keras atau palatum durum yang terletak di bagian rahang depan, langit-langit lunak atau palatum mole yang terletak di bagian belakang langit-langit keras, dan bagian tepi atau velum palastim. Dan terdapat 2 organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu gigi dan lidah serta kelenjar saliva. Gigi hewan ruminansia memiliki bentuk yang khusus menyesuaikan dengan makanannya dan terdiri dari gigi seri, dentes incisivus yang berbentuk seperti kapak dan berfungsi untuk mencabut rumput, dan gigi geraham, dentes molar dan premolar yang berbentuk datar dan lebar serta memiliki imel gigi yang tajam dan besar berfungsi untuk mengunyah rumput. Gigi taring dentis canimunus pada hewan ruminansia tidak berkembang, jadi tidak ada gigi taring pada hewan ruminansia. Pada gigi terjadi proses pencernaan secara mekanik yang disebut dengan mastikasi atau pengunyahan, dan pada saat proses pengunyahan atau penggilingan makanan, rahang akan bergerak menyamping. Selanjutnya ada lidah yang berukuran panjang, kuat, lentur, dan memiliki permukaan yang kasar. Dalam sistem pencernaan memiliki fungsi sebagai prehensi atau pengambilan makanan dengan lidah. Selain gigi dan lidah, di dalam mulut hewan ruminansia juga terdapat kelenjar saliva yang berfungsi untuk mensekresikan saliva. Saliva disekresikan di dalam mulut oleh 3 pasang kelenjar saliva, yaitu glandula parotid yang terletak di depan telinga, glandula mandibular atau submaxillaris yang terletak pada rahang bawah, dan glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah. Saliva ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaan, terutama di dalam rumen pada sapi, mengandung urea, fosfor, dan natrium yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba dalam rumen. Saliva juga memiliki kandungan senyawa alkali yang berikatan dengan senyawa karbon, yaitu buffer bikarbonat, yang sangat berguna untuk menjaga pH dalam rumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus gigi pada hewan ruminansia. Bisa dilihat pada gambar, terdapat gambar tengkorak hewan ruminansia. Kita fokus pada bagian rahangnya. Terdapat rahang atas dan bawah yang terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Pada gambar tertera rumus gigi hewan ruminansia, yaitu tabel bagian atas menunjukkan rahang atas dan tabel bagian bawah menunjukkan rahang bawah. Huruf M menunjukkan dentes molar, huruf P menunjukkan dentes premolar, huruf C menunjukkan dentes caninus, dan huruf I menunjukkan dentes incisivus, serta angka yang ada pada setiap huruf menunjukkan jumlah giginya. Jadi, dari rumus gigi hewan ruminansia dapat diketahui jumlah dan letak gigi di setiap rahang. Pada rahang atas dan rahang bawah masing-masing memiliki 6 dentes molar dan 6 dentes premolar. Pada rahang atas dan rahang bawah masing-masing tidak memiliki dentes caninus, karena pada hewan ruminansia gigi taring tidak berkembang sama sekali. Dan yang terakhir, terdapat dentes incisivus yang berjumlah 8 buah pada rahang bawah.
Organ pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran memanjang yang menghubungkan mulut dengan lambung. Pada esofagus, makanan yang telah melalui proses mastikasi dan pencampuran dengan saliva akan mengalami proses deglutisi melalui esofagus menuju ke lambung rumen. Pada esofagus terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas akibat kontraksi otot-otot esofagus yang menyebabkan makanan terdorong ke lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen. Retikulum selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen disebut juga perut besar atau kantong besar, karena merupakan bagian lambung yang terbesar. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pencampuran bahan makanan untuk proses fermentasi oleh mikroorganisme. Menurut Rianto dan Purbawati tahun 2019, fungsi utama rumen adalah tempat untuk mencerna serat kasar dan zat-zat makanan lainnya dengan bantuan mikroba. Proses pencernaan dalam rumen terjadi pencampuran makanan dengan ingesta atau cairan rumen dan menjadi objek pencernaan oleh mikroba rumen yang terdiri dari bakteri, protozoa, dan fungi dalam jumlah relatif sedikit. Bakteri di dalam rumen memiliki kemampuan, diantaranya, mendegradasi serat kasar untuk membentuk volatile fatty acid atau VFA, mensintesis protein, sintesis vitamin B, dan mendegradasi komponen beracun dari berbagai pakan. Rumen dan retikulum dihubungkan oleh suatu lipatan dari jaringan yang disebut reticulo-rumen fold, yang memungkinkan ingesta dapat berpindah atau mengalir dengan leluasa dari rumen ke retikulum atau sebaliknya. Selanjutnya, ada retikulum atau perut jala. Retikulum berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut bolus. Selanjutnya, ada omasum atau perut buku. Kenapa dikatakan perut buku? Karena omasum memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan longitudinal. Omasum terisi oleh lemin muskular yang turun dari bagian dorsum atau bagian atap. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel makanan yang masih besar. Jika terdapat partikel yang masih terlalu besar, maka akan dikembalikan ke retikulum dan akan mengalami regurgitasi atau dikeluarkan kembali ke mulut untuk mengalami proses remastikasi atau pemunyahan kembali. Selanjutnya ada abomasum atau perut masam. Dikatakan perut masam karena pada abomasum terjadi proses pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Dinding abomasum memiliki kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung berupa pepsinogen, garam anorganik, mukosa, HCl, dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12 secara efisien. Pepsinogen merupakan bentuk aktif dari enzim pepsin yang nantinya akan diaktifkan dengan kondisi asam di dalam lambung. Enzim pepsin bertugas untuk menghidrolisis protein menjadi polipeptida dan sedikit asam amino. Karena keadaan abomasum yang asam, abomasum juga berperan sebagai disinfektan bagi bakteri yang masuk bersama makanan. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus atau intestinum. Intestinum terbagi menjadi dua, yaitu intestinum tenum atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar. Intestinum tenum terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi dalam penyerapan zat-zat makanan dan tempat terjadi pencernaan secara enzimatis. Usus halus memiliki kondisi yang asam, sehingga bakteri dari lambung tidak dapat hidup di duodenum. Kondisi yang asam ini diakibatkan karena digesta yang masuk ke dalam duodenum mengalami pencampuran dengan hasil sekresi dari kelenjar duodenum, hati, dan pankreas. Kelenjar duodenum menghasilkan cairan yang bersifat alkali, yang berguna sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari HCl dari abomasum. Kelenjar empedu menghasilkan cairan yang berisi garam sodium dan potasium dari asam empedu. Kelenjar pankreas menghasilkan cairan yang berfungsi bernetralisir asam lambung berupa ion-ion bikarbonat terkonsentrasi tinggi yang disekresikan akibat rangsangan dari asam lambung. Akibat dari adanya pencampuran hasil sekresi dari kelenjar duodenum, hati, dan pankreas, maka di dalam usus halus ini terdapat proenzim dan enzim seperti tripsinogen, kimotripsinogen, pokarboksipeptidase A dan B, poliastase, alfa amilase, lipase, lesitinase, dan nuklease. Enzim-enzim tersebut bertugas untuk memecah zat-zat nutrisi pakan menjadi senyawa sederhana hingga dapat diserap oleh dinding halus. Intestinum crassum terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon, sekum, dan rektum. Usus besar berfungsi sebagai penyerapan air yang masih terkandung dalam sisa makanan dari usus halus. Selain itu, terjadi aktivitas mikroba di dalam sekum dan menghasilkan vitamin B yang dapat diserap oleh tubuh ternak. Proses pencernaan makanan akan selesai dan berakhir di rektum sebagai tempat sementara sebelum feses dikeluarkan melalui anus. Dan anus merupakan jalan keluar feses yang tersimpan di dalam rektum. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Proses pencernaan pertama kali dimulai dari mulut.
Di dalam mulut terjadi proses pengunyahan dengan gigi yang dibantu oleh lidah dan bercampur dengan saliva. Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan didorong menuju ke rumen melalui esofagus dan juga ke dalam retikulum. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan yang dibantu oleh mikroorganisme yaitu bakteri dan protozoa yang menghasilkan berbagai macam enzim yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan. Sedangkan di dalam retikulum terjadi proses pencampuran makanan dengan enzim menjadi gumpalan kasar atau bolus. Hasil pencernaan dari rumen dan retikulum akan didorong kembali ke dalam mulut untuk dikunyah atau dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi sedang dalam keadaan istirahat. Setelah melalui proses pengunyahan kedua kalinya, makanan akan didorong kembali ke dalam lambung, yaitu omasum. Di dalam omasum terjadi proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dan proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Selanjutnya terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh bantuan enzim-enzim pencernaan dan asam klorida. Abumasum juga berperan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan. Selanjutnya proses pencernaan akan dilanjutkan melalui usus halus dan usus besar yang mana terjadi proses penyerapan nutrisi dan proses penyerapan air dari sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terserap akan tersimpan di dalam rektum untuk sementara waktu sampai dikeluarkan melalui anus. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga pembahasan dan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.